Pujian yang baru kita sama-sama naikkan, saudara. Kita semua tahu gubahnya Jason. Ya, saya nggak pernah ketemu dia, tapi pertama kali saya dengar lagu ini, saudara, hati saya dijamah Tuhan luar biasa. Bapak sentuh hatiku. Ya. Saya itu jarang sekali bisa menghafal lagu langsung. Tapi kalau lagu itu ada sesuatu yang berarti, saya bisa cepat. Nah, pertama kali saya dengar lagu ini, itu akhir Januari 2007 kok tidak salah, atau 2008. 2008. Ini 2009 bukan ya? 2008. Begitu didengarkan sekali, saya langsung hafal, karena lagu ini betul-betul mengena di hati. Nah, saudara tahu kisahnya? Seorang anak perempuan diperkosa oleh bapaknya, nggak cuma sebulan, nggak cuma 9 bulan, tapi sekian tahun. Dan dianggap gila, dia dipasung. Dia sembuh hanya karena satu, dia mengampuni. Saudara, ternyata kuasa pengampunan itu luar biasa. Kita tahu tadi lagunya Denny, salah satu lagu, judulnya apa tadi yang mengampuni? Ajarku mengampuni mengasihi, judulnya apa? Judulnya apa itu? Ajarku mengasihi. Di lagu keberapa itu? Oke, nanti saudara bisa lihat di albumnya. Ajarku mengasihi, ajarku mengampuni. Roh Kudus ingin hari ini kita belajar sungguh-sungguh untuk mengampuni, saudara. Di dunia ini ada 2 perempuan yang sangat hebat dan punya dampak yang sangat mendunia. Satu, Joyce Myers, kalau saya pernah dengar dia. Oke? Dia seorang hamba Tuhan sekarang, beberapa kali datang ke Indonesia. Punya pelayanan yang sangat hebat. Di Indonesia ada ribuan anak. Bayangkan, dia tinggal di Amerika. Di Indonesia ada ribuan anak karena dia punya cabang pelayanan yang diberi makan tiap hari. Anak-anak kami di Papua dapat dana dari mereka juga, pelayanan ini. Dan saudara tahu kisahnya, sekarang dia jadi pembicara internasional, jadi berkat yang luar biasa. Buku-bukunya ada di semua toko buku yang bukan Kristen sekalipun. Sebab dunia menerima dia. Dan masih ingat kisahnya, sekian tahun dia diperkosa oleh papanya sendiri. Dia hancur total hidupnya. Tapi karena kuasa pengampunan, dia mengampuni. Perempuan kedua adalah Oprah Winfrey. Sudah umur 9 tahun. Dia nggak perawan lagi yang memperkosa papanya sendiri. Umur 12 tahun dia sudah melahirkan anak. Itu Oprah Winfrey. Waktu saya baca biografinya, ngeri sekali. Anak itu meninggal akhirnya, bayi itu. Dan sejak itu hidup Oprah hancur. Tapi dia ketemu Tuhan. Hanya ada satu cara yang memulihkan, mengampuni. Berapa hari yang lalu, saya terima email dari seorang profesor yang menemukan, ini dia bukan Kristen. Dia melihat kenapa penyakit kanker makin banyak sekarang ini. Kenapa orang stres makin banyak. Saya nggak bisa bacakan itu karena terlalu panjang. Tapi, dia menemukan, ternyata bukan obat, bukan terapi, bukan psikolog, bukan, dia bilang. Yang bisa merubah orang itu, kalau orang itu mengampuni dan diampuni. Dan dunia mengakui kuasa itu. Kekristenan itu sangat berbeda dengan semua agama di dunia, justru di bagian ini. Saya ulangi, kekristenan itu berbeda dengan semua agama di dunia, justru di bagian ini, yaitu mengampuni. Semua agama di dunia, untuk umat mereka menerima pengampunan, itu harus usaha dari mereka. Betul? Lalu setiap Tuhan di setiap agama, hobinya bawa timbangan. Nimbangin apa yuk? Ayo coba jawab, nimbangin apa? Mereka nimbangin dosa. Tapi kalau Papa kita enggak. Pengampunan yang Papa kita berikan di dalam darah Yesus, itu mutlak hak dia, bukan hak kita. Papa enggak minta kita berbuat apa-apa untuk kita diampuni. Katakan amin, saudara. Dia hanya minta satu, mau bertobat tidak, mau percaya aku tidak. Begitu kita percaya dia, pengampunan langsung terjadi. Luar biasa. Tapi Tuhan manapun juga enggak semudah itu mengampuni. Tergantung bagaimana perbuatannya, bagaimana amalnya, bagaimana menyiksa dirinya.
itu akan ditimbang lagi nanti. Tapi Bapa kita tidak. Maka itu kalau saudara baca seluruh Injil, maka saudara akan menemukan topik mengampuni. Itu sebabnya kalau orang Kristen mengaku Kristen, apalagi kita yang aktif dalam pelayanan dan tidak mau mengampuni, saudara, nol besar. Masih ingat doa Bapa kami? Kata kuncinya bukan berikanlah kepada kami makanan kami, bukan itu kuncinya. Makan aja yang diurus. Tapi doa Bapa kami kuncinya pada dan terus kan jangan pura-pura lupa. Dan apa? Ampunilah. Ampuni apanya? Kesalahan kami. Dalam terjemahan King James memakai kata debt. Our debtor. Kata itu tajam sekali. Ampuni kesalahan kami. Terus kan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kuncinya. Kalau tidak ada tindakan itu dari kita, sebab Papa sudah bertindak dulu, mengampuni kita. Tapi dia minta kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, maka Bapa kami di surga nggak akan ada. Dimuliakan namamu tidak jadi juga. Jadilah kehendakmu nggak ada. Datanglah kerajaanmu nggak jadi juga. Semuanya nggak jadi. Karena itu passwordnya mengampuni. Saudara, tanggal 28 September yang lalu, saya ini suka baca orang. Ya. Bahkan kalau ada majalah bekas, koran bekas sudah lama, kalau saya lihat saya akan cari dulu ada artikel apa itu. Jadi saya suka baca. Nah, hari itu ada kok majalah Tempo. Saya itu nggak tertarik baca majalah kalau saya nggak punya waktu betul. Tapi ada satu judul Perajam. Nah, kan menarik bukan? Saya ini kalau baca, saya biasanya lihat siapa yang nulis, apa isinya. Tapi ini enggak, saya enggak tahu siapa penulisnya, saya belum tahu isinya, tapi judulnya itu gelitik hati, perajam. Ternyata diambil kata orang yang merajam batu. Nah, kan menarik bukan? Ada apa di sini? Nah, apalagi sejak tanggal 19 September yang lalu, secara resmi, ini masih jadi perdebatan, bahwa Daerah Istimewa Aceh resmi melepaskan hukum Indonesia, hukum formal, hukum, apa istilahnya itu? Apa istilah hukum? Hukum bukan hukum formal. Iya, hukum apa adanya, mereka mengganti hukum Islam. Itu sejak 19 September yang lalu. Nah, mungkin saya pikir ini ada hubungannya dengan hukum itu. Ternyata waktu saya baca kaget dengan saya bacakan ya saudara. Ini majalah Tempo tanggal 28 September yang lalu. Perajam. Nggak ada penulisnya. Ini sebuah cerita yang telah lama beredar. Sebuah kisah yang termasyhur dalam Injil. Nah, saya kaget dalam Injil. Oh, berarti ini Alkitab ini bahas. Yang dimulai di sebuah pagi di pelataran Baitullah. Kok Baitullah? Oke, baca dulu ya, saya tertarik. Ketika Yesus duduk mengajar, orang-orang mendengarkan. Tiba-tiba guru Taurat dan orang Farisi datang. Mereka membawa seorang perempuan yang langsung mereka paksa berdiri di tengah orang banyak. Perempuan itu tertangkap basah berzina. Kata mereka, hukum Taurat Musa memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Kata para pemimpin Yahudi itu pula, mereka tampak mengetahui hukum itu. Tetapi toh mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bagi Yohanes yang mencatat kejadian ini, guru Taurat dan orang Farisi itu memang berniat menjebak Yesus. Mereka ingin agar sosok yang mereka panggil guru itu, dalam kurung mungkin dengan cemooh, panggilan guru, mengucapkan sesuatu yang salah. Terus kalimatnya demikian, saya seorang muslim. Loh, ini siapa? Aneh bukan saudara? Ini orang muslim. Saya seorang muslim, bukan penafsir Injil. Saya hanya mengira-ngira latar belakang kejadian ini. Para pakar Taurat dan kaum Farisi agaknya curiga. Yesus telah mengajarkan sikap beragama yang keliru.